Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eno Najib dari KPI A semester 5 yang akan mempresentasikan mata kuliah kajian budaya dan media yang diampu oleh Bapak Haji Ahmad Zaini. Salah satu pengertian budaya media adalah suatu kondisi proses kebudayaan di mana dialektika dari berbagai unsur budaya dalam membentuk sosok mapan. Sementara dari suatu kebudayaan melibatkan banyak interaksi media. Budaya adalah bentuk praktek sosial di mana pemaknaan terproduksi, tersirkulasi, dan terganti. Budaya adalah aspek sosial yang berkaitan dengan pemaknaan budaya dan dalam sosiet, bersanding dengan aspek sosial lainnya seperti aspek ekonomi, pendidikan, hukum, pemerintah, dan lain-lain. Di sini budaya media dalam kajian budaya dan media terpecah menjadi 8. Yang pertama, budaya rakyat atau folklore. Yang kedua, budaya elit. Yang ketiga, budaya populer atau popular kultur. Yang keempat, budaya konsumerisme. Yang kelima, budaya massa. Yang keenam, budaya instan. Yang ketujuh, budaya visual. Yang kedelapan, budaya gaya. Oke. Langsung saja, budaya rakyat atau folklore. Pengertiannya yaitu kata folklore merupakan pengindonesiaan dari bahasa Inggris. Kata tersebut merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar, yaitu folk dan lore. Menurut Alan Dundes, kata folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial lainnya. Ciri-ciri mengenal itu antara lain berupa warna kulit, bentuk rambut, mata pencarian, bahasa, taraf pendidikan, dan agama yang sama. Ciri-ciri folklore itu sendiri itu menyebaran dan pewarisan biasanya dilakukan secara lisan, bersifat tradisional, berkembang, dan versi yang berbeda-beda bersifat anonim. Jenis-jenis folklore. Yang pertama, folklore lisan. Yang kedua, folklore sebagian lisan. Yang ketiga, folklore bukan lisan. Dari yang pertama dulu, yaitu folklore lisan. Folklore lisan itu bahasa rakyat seperti logat bahasa atau dialek, slang bahasa, tabu otomatis. Yang kedua, ungkapan tradisional seperti peribahasa dan sindiran. Yang ketiga, pertanyaan tradisional yang dikenal sebagai teka-teki. Yang keempat, sajak dan puisi rakyat seperti pantun dan syair. Yang kedua, folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan. Yang pertama, kepercayaan dan tahayul. Yang kedua, permainan dan hiburan rakyat setempat. Yang ketiga, teater rakyat seperti lenong, ketoprak, dan ludruk. Yang keempat, tari rakyat seperti tayub, doger, jaran, kepang, dan ngibin, ronggeng. Yang kelima, adat kebiasaan seperti pesta selamatan dan khitanan. Yang ketiga, folklore bukan lisan. Yang pertama, seni kerajinan tangan tradisional. Yang kedua,
pakaian tradisional. Yang ketiga, obat-obat rakyat. Yang kelima, alat-alat musik tradisional. Yang keenam, peralatan dan senjata yang khas tradisional. Fungsi folklore sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, sebagai alat pendidik anak, sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektif. Yang selanjutnya, budaya elit. Pengertian kebudayaan elit menyangkut pengetahuan model-model, skema, pola pikir, kognisi, blueprint, dan nilai-nilai yang membentuk perilaku manusia dalam suatu masyarakat komunitas. Yang selanjutnya, budaya populer atau popular kultur. Budaya populer merupakan bentuk budaya yang lebih mengedepankan sisi popularitas dan kedangkalan makna atau nilai-nilai. Menurut Ray Browning, budaya populer adalah budaya yang ada di dunia ini sekeliling mata, yang meliputi sikap kita, perilaku, tindakan, makanan, pakaian, bangunan, jalan-jalanan, hiburan, olahraga, politik, aktivitas, serta bentuk dan cara pengontrolnya. Misalnya HP, jaringan sosial, dan lain-lain. Dalam bahasa dan kebudayaan Latin, kata ini lebih banyak mengacu pada ide bahwa kebudayaan berkembang dari kreativitas orang. Kebanyakan budaya pop berasal dari rakyat. Budaya pop bukan diberikan kepada mereka. Yang selanjutnya, budaya konsumerisme. Budaya konsumerisme yaitu sebuah masyarakat yang senantiasa merasa kurang dan tidak puas secara terus-menerus. Sebuah masyarakat konsumtif dan konsumeris yang membeli bukan berdasarkan kebutuhan, namun keinginan, bahkan gengsi. Semua yang kita miliki hanya membuat kita semakin banyak membutuhkan. Dan semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak kebutuhan kita untuk melindungi apa yang sudah kita miliki. Budaya massa. Budaya massa adalah budaya populer yang dihasilkan melalui teknik industrial, produksi massa, dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan dari halayak konsumen massa. Budaya massa ini berkembang sebagai akibat dari kemudahan reproduksi yang diberikan oleh teknologi seperti percetakan, fotografi, perekaman suara, dan sebagainya. Akibatnya, musik dan seni tidak lagi menjadi objek pengalaman estetis, melainkan menjadi barang dagangan yang wataknya ditentukan oleh kebutuhan pasar. Budaya instan. Segala sesuatu yang bersifat instan bermunculan. Budaya ini juga dapat dilihat dari semakin banyak orang yang ingin menjadi kaya dan terkenal secara instan, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba menjadi artis dengan mengikuti audisi. Selanjutnya, budaya visual. Budaya visual populer juga erat berkaitan dengan budaya yang juga sering disebut sebagai budaya gambar atau budaya figural. Oleh sebab itu, pada zaman sekarang kita melihat orang tidak begitu suka membaca seperti zaman modern. Budaya berdiskursif atau kata. Pada zaman sekarang orang lebih suka melihat gambar. Itulah sebabnya industri film, animasi, dan kartun serta komik berkembang pesat pada zaman sekarang ini. Budaya gaya. Budaya gaya
Yaitu budaya visual juga telah menghasilkan budaya gaya, di mana tampilan atau gaya lebih dipentingkan daripada esensi, substansi, dan makna. Maka muncul istilah aku bergaya, maka aku ada. Maka pada budaya ini penampilan packaging seseorang atau sebuah barang atau branding sangat dipentingkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.